Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya ingin berbagi cerita mengenai gending keprajuritan. Apa sih gending keprajuritan? Gending yang saya bicarakan kali ini diartikan sebagai lagu. Jadi kata gending ini digunakan untuk kata ganti lagu. Jadi sama sih semuanya, gending atau lagu atau musik sebenarnya hampir mirip-mirip ya mungkin, tapi nanti silahkan dicari perbedaannya apa. Tapi yang jelas di dalam olah keprajuritan musik iringannya ini disebut dengan gending. Berbeda lagi dengan gending yang ada di lingkup karawitan Jawa, mungkin karawitan Bali atau Sunda gitu. Di sini juga gending. Kemudian gending keprajuritan yang ada di Keraton Yogyakarta ini terjadi karena berawal dari akulturasi budaya. Akulturasi budaya antara budaya bangsa Barat, saat itu Belanda, kemudian budaya Jawa khususnya di Yogyakarta, dan kemudian budaya Bugis atau Makassar. Karena ada beberapa alat musik yang memang dari budaya Bugis. Nah, akulturasi budaya yang terjadi dalam gending keprajuritan ini meliputi alat musiknya, kemudian penyebutan gendingnya, kemudian melodinya, kemudian tempo, ritme, dan sebagainya ada. Namun saya fokuskan di sini, saya jelaskan pada alat musiknya. Bahwa alat musik yang berasal dari budaya Barat, yaitu pertama adalah trompet. Jelas ya, trompet yang dipakai dalam olah keprajuritan di sini sangat ciri khas, yaitu bukan trompet pada umumnya untuk marching band yang ada ini klepnya, tapi bukan. Di sini adalah trompet sangkakala, yaitu trompet tanpa klep. Kemudian yang dari bangsa Barat, tambur atau drum atau genderang ya, itu juga berasal dari bangsa Barat. Kemudian suling atau fif, suling yang dipakai di dalam olah keprajuritan di sini, suling yang pemakaiannya miring, suling miring yang begini, kayak punyanya dangdut. Tapi bedanya kalau suling di dalam prajurit ini diameternya lebih kecil sulingnya. Kemudian suaranya juga melengking. Kemudian alat musik yang berasal dari budaya Jawa, khususnya di Jogja, yang pertama adalah bende. Ciri khas bende dari segi jumlah dalam olah prajuritan ini, jumlahnya sudah pasti, sudah tentu hanya 2. Dengan steman atau tuningnya bebas. Yang penting ada laras atau nada yang kecil, ada yang besar. Jadi nanti kita bedakan cuma bende kecil dan bende besar dengan nadanya bebas, tidak ada patokan. Nanti silakan teman-teman bisa mengaplikasikan untuk membuat bergodo di wilayahnya masing-masing. Kemudian alat musik dari budaya Jawa yaitu kecer. Kecer, saya sampaikan lagi bahwa kecer adalah simbal dari logam, bisa dari besi, kuningan maupun perunggu. Itu bende juga sama ya tadi. Bende bisa dari besi, kuningan atau perunggu. Kecer itu simbal 2 gini, kemudian ditangkupkan seperti simbal kecil. Kemudian alat musik yang berasal dari budaya Bugis atau daerah Makassar, sama ya, di sana hampir mirip budayanya, yaitu adalah ketipung
dodok dan puik-puik. Ketipung dan dodok ini adalah sejenis kendang. Kalau di Bugis atau di Makassar ada penyebutan di sana ganrang. Ganrang untuk kebutuhan alat musik di suku Bugis maupun di Makassar. Karena saya kenapa menyebut Bugis dan Makassar karena di prajurit keraton ada terdapat dua bergodo atau kesatuan, yakni bergodo Daeng yang konon dulu orang-orangnya terdiri dari orang-orang dari Makassar. Kemudian ada bergodo Bugis yang dulu konon katanya orang-orangnya dari suku Bugis. Dan kedua bergodo tersebut mempunyai instrumen pengiring yaitu ketipung, dodok, dan puik-puik. Nah, puik-puik ini sangat ciri khas sekali bunyinya. Terbuat dari kayu. Kemudian seperti puik-puik yang ada di Makassar maupun suku Bugis juga. Jadi inilah alat musik yang biasanya dipakai dalam bergodo prajurit keraton. Kemudian teman-teman di rumah bisa sih mengembangkan alat musiknya, ditambah mungkin yang penting sifatnya militeris. Contohnya ditambah bass drum atau mungkin trompet yang pakai klep, nggak masalah. Karena ini perkembangan kita aja, kreativitas kita. Yang terpenting masih bernuansa militeris atau mersing. Jadi untuk iringan baris, karena ya ini tidak terlalu melenceng seperti contohnya di prajurit pakai saron gamelan atau prajurit pakai bonang. Ini kan kurang pas. Karena saron dan bonang ini bukan instrumen untuk baris atau untuk iringan keprajuritan. Nanti kalau untuk pawai atau karnaval yang lain sih bisa pakai truk atau pakai apa gitu kira-kira ya. Kemudian saya akan lanjutkan mengenai fungsi gending keprajuritan di keraton. Apa sih fungsinya dulu sampai sekarang? Apakah ada bedanya? Jadi ada perbedaan fungsi gending dulu sama sekarang ya. Dulu ada 5 fungsi gending keprajuritan di keraton. Jadi gending prajurit ini ada gending yang digunakan untuk lampah atau defile atau berbaris untuk iringan itu. Kemudian ada yang untuk mengiringi buka tutup regol yang biasanya disebut gending-gending caosan. Kemudian ada yang gending yang digunakan untuk barangan atau barang atau ngamen. Ada itu. Kemudian gending-gending yang digunakan untuk hormat atau kormat bahasa Jawanya. Kemudian ada satu gending khusus yang dinamakan gending tembang tengoro. Ini fungsinya khusus sekali untuk kode apel. Nah, saya awali dari gending lampah. Gending lampah di dalam prajurit keraton ini ada 2 macam lampah, yaitu lampah mars dan lampah macak. Lampah mars ini berjalan secara mars atau cepat, kemudian lampah macak ini berjalan dengan lambat. Nah, ada 8 bergodo yang mempunyai, setiap bergodonya itu mempunyai 2 gending lampah mars dan macak, yaitu Wirobrojo, Daeng, Patangpuluh, Jogokaryo, Prairatomo, Nyutro, Ketanggung, dan Mantri Jeru. Kemudian 2 bergodo yang lain, Bugis dan Surakarso ini hanya mempunyai masing-masing 1 gending iringan untuk lampah mars saja. Nah, nanti monggo teman-teman untuk membuat bergodo di wilayahnya masing-masing bisa membuat 2 gending atau hanya 1 gending atau bahkan lebih. Artinya tidak ada patokan. Silahkan kalau mau membuat macam-macam gending. Kemudian ada yang tadi gending buka tutup regol atau biasa disebut gending pecaosan. Nah, ini dulu setiap jam pagi ya, jam lupa ya jamnya, jam 6 pagi itu ada gending digunakan untuk buka regol di dalam keraton dan 5 pelengkung yang dulu menjadi pintu betengnya keraton itu ya.
Yang sekarang tinggal 2 yang utuh pelengkungnya, yaitu pelengkung Gading dan Wijilan tuh. Nah itu dulu ketika dibuka pakai iringan juga. Kemudian malamnya sore jam 6 itu ditutup regol keratonnya juga pakai iringan. Kemudian jam 8 malam pelengkung ditutup juga ada iringannya, itu pakai gending pecaosan atau gending caosan tadi. Kemudian dulu habis grebek itu teman-teman khususnya abdi dalam korps musik prajurit keraton juga diberikan izin untuk mencari penghasilan tambahan lewat barang atau ngamen, yaitu dia berdefile kemudian menyajikan gending-gending tertentu, gending barangan itu di rumah-rumah pangeran. Nanti dikasih uang tambahan atau saweran gitu. Kemudian selanjutnya gending itu tadi gending barangan ya yang untuk ngamen. Kemudian selanjutnya gending kormat. Gending kormat sudah jelas itu digunakan untuk penghormatan. Nanti ada hormat ageng. Gending hormat ageng ini hanya ditujukan untuk sultan. Kemudian ada hormat manggolo, itu ditujukan untuk manggolo yuda. Dan nanti ada hormat alit, itu untuk tamu-tamu di keraton, itu ada hormat alit. Dan tembang tengoro tadi, gending tembang tengoro untuk tanda bahwa nanti setiap terdengar gending itu adalah tanda kumpul untuk mau diadakan apel. Nah, nanti silahkan teman-teman silahkan membuat gending sesuai dengan fungsi yang ada di masyarakat, silahkan nanti disesuaikan. Contohnya mau membuat gending lampah atau gending yang untuk penghormatan gitu juga bisa, atau gending pertanda apel dan lain sebagainya, sesuai fungsi yang dibutuhkan di masyarakat. Berikut ini akan saya sampaikan sedikit cuplikan gending yang ada di Keraton Yogyakarta sesuai fungsi yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah gending lampah. Saya akan tunjukkan 2 macam lampah, yaitu lampah Mars dan lampah Macak. Yang pertama adalah contoh gending lampah Mars, yaitu gending dayungan yang biasanya untuk mengiringi bergodo Wirobrojo ketika lampah Mars. Saya lanjutkan dengan gending untuk iringan lampah Macak. Kali ini saya ambil contoh gending kenobo yang biasanya digunakan untuk mengiringi lampah Macak bergodo daeng. Selanjutnya saya akan memberikan cuplikan gending untuk salah satu gending pecaosan. Di sini saya akan memberikan contoh gending rapeli minggah celuntang yang digunakan untuk membuka regol keraton dan regol pelengkung pada pukul 5 atau 6 pagi.
Saya akan memberikan contoh cuplikan gending yang biasanya digunakan untuk kormat di keraton, yaitu kormat Manggala, digunakan untuk penghormatan pada Manggalayuda. Dan yang terakhir akan saya tunjukkan contoh cuplikan gending tembang tengoro, yakni digunakan untuk tanda apel. Demikianlah teman-teman penyampaian dari saya untuk kita belajar bersama-sama mengenai gending keprajuritan. Sekian dan terima kasih. Salam budaya.